Jadi kalau ada podcast, kita main apa hari ini? Wah, punya lembaga besar. Kalau sama Mas Probo Darono Jakti, Doktor Hubungan Internasional UNER ini, pertanyaannya, apa yang Anda protes dalam minggu-minggu ini? Mas Probo ini kan Iya. dosen muda yang apa ya, yang aku seneng bukan sekedar seperti seorang pengajar, tapi seorang pendidik. Isin dididik ya rada kurang ajar iki. Konstituenku dijukui tapi aku seneng. Mak iya Bang Wetan. Siap. Masyarakat diajak berpikir kritis. Mas Robo, Ya, selamat ya. makasih Pak Suko. Yes. Makasih. Asli dan profesor. Ojo kaya Amin. aku gak ngurus pangkat. Sukanya kan kesana kemari kan saya juga meniru jejaknya Pak Suko Wah ini. itu jejak yang salah. Oh gitu ya. Mas Robo, apa yang Anda gelisahkan hari ini? Tapi saya seneng ya ketika Anda konten merancang kritik terhadap perusahaan publik ya. Misalnya kan ahli internasional kan nggak usah ngomong ado-ado. Sekitar kita kan juga urusannya juga menyangkut dunia. Yeah. Misalnya transportasi. Wong Londo di Surabaya bingung pengen golek kereta yang mereka seberapa pasti nggak ada. Anda memprotes sistem transportasi. Nah, itu adalah bagian dari kegelisahan yang Anda rasakan, Mas. Ya sebenarnya memang ada beberapa istilahnya media atau konten yang saya buat itu sebenarnya hanya untuk mengisi waktu luang saja. Waktu itu kan saya juga dihantam dengan berbagai pekerjaan. Mengisi waktu luang tapi rada bagi niat, para ya? pengambil kebijakan ngeluh ya karena bermutu lah itu. Bermutu, betul. Dan itu bagian menjadi hobi saya untuk kemudian melakukan proses dialektika, diskusi. Artinya apa yang ada di dialog-dialog yang ada di warung kopi itu saya aktualisasikan di dalam konten-konten yang mungkin saya memang bukan pakar dalam editing atau membuat video dan lain sebagainya, tapi dengan jejaring atau apa yang saya miliki, teman-teman yang bisa support saya itu yang memungkinkan. Gak masalah itu Mas, cuman ya. Ketika kegelisahan Anda melihat persoalan itu yang saya menarik, apa aja yang Anda alami ya, karena itu ketika saya muda sampai sekarang pun ya hobiku kan juga kadang-kadang neng warkop saya pernah dikritik dosen neng warkop loh, dia lupa bahwa saya juga peneliti ya. Tak catat Mas, dari warung itu bahkan mulai kopi rego 50 repis Rp50 sampai ada semacam itu. Anda melakukan itu dengan sadar ya, bahwa itu bagian dari mencari hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau saya itu begini Pak Suko, karena saya itu kan lahir di hubungan internasional, membahas tentang sesuatu yang sekiranya sangat daki, sangat menara gading gitu. Nah, sebenarnya satu persoalan yang masih dihadapi oleh akademisi HI sekarang itu adalah mengkaitkan gimana sih kemudian yang kita terima di bangku perkuliahan sampai kemudian di ruang-ruang kelas itu dihadirkan dalam sesuatu yang aktual, yang real di masyarakat. Akhirnya ya nuwun sewu Pak Suko, mungkin barangkali lingkup yang ada di komunikasi kami ambil juga, yang ada di politik kami ambil, sosiologi, antropologi mungkin juga saya bahas. Makanya ada juga yang mempertanyakan, loh ini dosen HI kok ngomongin tentang budaya, bukannya budaya itu ranahnya antro, padahal sebenarnya kalau di HI itu ada mata kuliah namanya studi hubungan kultural dunia. Kita kan belajar bagaimana misalkan Korea Selatan, Jepang itu dengan luasnya melakukan ekspansi kebudayaannya ke negara lain, itu kita kok nggak bisa tiru itu. Kenapa kita nggak menciptakan ikon pop culture gitu. Makanya kemarin waktu saya ujian disertasi itu banyak yang bertanya juga, ini disertasinya tentang Tiongkok, tapi kok yang diundang bukan barongsai, tapi malah Reok Ponorogo. Lah itu sebenarnya otokritik juga kepada pemerintahan kita, bahwa ini kalau kalian mau bikin kebijakan luar negeri, kan kemarin topiknya itu cara berpikir yang kalah loh sebetulnya. Iya. Dipikir bahwa yang dari luar itu bagus. Reok itu lebih bisa menjadi internasional kan malah bagus. Syarat simbol dan itu nilai-nilai ketimurannya masuk gitu. Nah, kenapa Tiongkok kemarin berhasil saya ulas demikian rupa ya? Karena mereka mengetahui jati diri dan identitas mereka itu sebenarnya siapa. Nah, kita kan politik internasionalnya Cina bagus banget ya dengan pendekatan budaya itu. Betul, melalui nilai-nilai Konfusianisme. Nah, kita mungkin ya normatif saja, mungkin Pancasila, UUD 45, tapi mengaktualisasikannya itu gimana? Saya menangkap bahwa seorang Probo Doro Jakti ini kan berusaha down to earth.
menempatkan yang dianggap ilmiah atau sakral hanya disentuh oleh orang yang wow serius, ternyata bisa dengan cara Bisa. ringan. Dan itu yang saya di warung-warung saya juga gitu. Jadi kalau pakai istilah komunikasi itu wah istilahnya itu saombro. Tapi saya kadang gini Mas, misalnya ada istilah di Jawa itu sebetulnya ini misalnya soal hambatan komunikasi, Ya. communication barriers. Padahal di Jawa itu ada istilahnya sak dawa-dawane gurung slurung sik dawa gurung. Sepanjang-panjang selokan masih panjang gurung-gurung itu tempat bersuara manusia. Ya. Artinya kata-kata manusia itu lebih tajam daripada reality. Ini kan sakjane teori-teori internasional ono, tapi di Jawa, di Indonesia itu ada. Ya. Kira-kira Anda menyukai itu? Ya, pastinya. Yang mungkin ke depan akan saya kaji dan saya akan bahas di warung kopi manapun selain di ruang kelas. Ya itu, bagaimana kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai Jawa yang kemudian sebenarnya kalau kita sangkut pautkan di dunia internasional itu maksudnya Jawa itu dapat Indonesia juga. ya Ya termasuk Indonesia juga. Padang, Semua semuanya itu ya, Nusantara. lokalistik. Cuman karena memang berangkatnya dari lokal dan saya percaya dengan adagium bahwa think globally, act locally itu tadi artinya saya coba untuk menginterpretasikan bahwa apa yang ada di dunia internasional itu sebenarnya ada di depan mata kita tapi semua. ya dibalik loh Mas, kalau bisa persoalan-persoalan lokal pun harus masuk dalam ruang-ruang kelas gitu loh. Betul. Jadi saya kadang-kadang ya rotok pandeso Pak Suko itu nggak bisa ini. Ilmiah kan tidak bisa. Ya. Tapi ilmu sosial kan berdasar empirik dan itu terjadi. Kenapa kita harus punya label internasional, label bahasa Inggris? Kalau fakta ini juga ada istilahnya klaim yang di lokal itu. Saya suka keberanian Anda melakukan itu. Oke, Mas, kalau soal ini termasuk kemudian kan yang saya nggak mengatakan berbahaya, tapi saya menghasut Anda. Boleh Pak, hasut aja. Dosen-dosen muda itu semestinya ya datanglah ke perpustakaan alam, kan warkop, pasar, semua. bahkan ada sarkup ya, sarjana kuburan, datang aja ke kuburan, pelajari itu dan dia kan jadi kan begitu cara berpikir kita mestinya. Nggak harus perpustakaan itu di buku, tapi itu adalah buku yang harus kita ikrokkan. Anda menangkap kegelisahan apa selama berkeliling-keliling ini? Ya, kalau saya sementara ini masih dekat dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan, Pak Suko. Kebudayaan ini yang kemudian sebenarnya mengantarkan kita pada konsep mengenai identitas, knowing ourselves, dan dengan kita mengenal diri kita bisa berbuat lebih banyak lagi, bermanfaat, bermaslahat dan lain-lain. Nah, ada persoalan aktual yang sering saya diskusikan sama teman-teman. Sebenarnya esensi dari kementerian itu dipisah dari Kemendikbud, terus ada namanya Kemenkebud, sekarang Kementerian Kebudayaan itu apa sih? Apakah Pendidikan dan Kebudayaan, dan terus dipisah, ada Dikdasmen, Diktisaintek sama Kebudayaan. Nah, Pak Fadlizon itu betul. Ya nuwun sewu, tapi kalau saya nggak salah ngomong ini, kalau Fadlizon kemarin sibuk bergelut dengan bagaimana hari lahir hari kebudayaan dari hari lahirnya ya Bapak RI 1 kita. Terus kemudian kemarin tentang mengubah sejarah nasional Indonesia yang mungkin sedemikian rupa seperti itu, tapi kemudian coba untuk diinterpretasikan seperti tafsir dari pemerintahan. Bukankah sejarah selalu begitu? History kan, history ya betul. Mungkin ya history kan sejarah adalah kisah pemilik pemenang, created by the winner, kalau kata Winston Churchill kalau nggak salah. Tapi kan tugas Anda kan harus mengkritisi itu, meluruskan. Jadi artinya ya tuliskan sejarah apa adanya, bahkan kalau bisa jangan hanya top down tapi bottom up. Nah, kelemahan kita selama ini adalah kita terlalu mendekatkan perspektif dari barat, memuji seolah-olah yang dari barat itu benar. Bahwa kita lupa kalau kita juga punya naskah-naskah baik itu suluk, kemudian prasasti-prasasti yang sulit untuk kita baca. Maka dari itu saya justru akan sangat kagum ketika bisa bertemu dengan kolega saya dari sastra Indonesia namanya Mas Abimarda. Itu mungkin hanya satu dari
segelintir filolog yang ada di Indonesia. Jadi Oh, ada juga ini Mas di Amputan Tular itu. Iya. Seorang itu juga mungkin kapan-kapan apa Siap. ya UNER bisa ngundang Bisa ngundang, Mbak Ati itu, dan dia betul ya, dia melakukan itu. Dia sampai terheran-heran karena kalau saya mau kaya, Ya. ini saya skrip dan saya jual bisa. Mhm. Tapi dia sayang, tapi mbok negara itu ya rada peduli. Iya. Jadi karena itu, nah itu salah satu yang saya perlu Betul. didorong. Nah, keengganan mereka itu sebenarnya Pak Suko, bisa dimulai dari ya keresahan, ya percuma kalau saya ngeluarkan ini sekarang, tapi kita kepedulian kita nggak ke arah situ. Akhirnya nggak siap dan kita mengendam. Nah, artinya ketika ada wacana besar tentang kita tuh butuh, bangsa kita itu butuh generasi-generasi muda yang bisa coding. Tapi saya justru berpikir sebaliknya Pak Suko, bahwa kalau kita mau maju justru decoding. Karena Coding yang diciptakan itu banyak salahnya. betul. Nah, bukan tapi maksud saya lebih ke arah sebenarnya leluhur-leluhur kita Nusantara itu pintar melakukan coding, sehingga supaya kita kemudian maju ya kita tinggal translate aja apa yang dimaui oleh leluhur kita di Bisa Nusantara. dicontohkan Mas kira-kira sing cereng itu biar kita juga tahu. Ya misalkan ya kalau kita mendudukkan Jangka Jayabaya itu dianggap sebagai suatu virtue, ramalan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya pikir itu adalah kalkulasi matematis yang ada pada saat itu, tapi kita ya dengan diksi zaman segitu ya. Benar, tapi karena komparasinya adalah nilai-nilai barat, maka itu dianggap sebagai ramalan seperti itu ya. Padahal sebenarnya jongko itu kan ya sesuatu yang ya, dia perspektifnya dia dan benar. sebagainya. Ya. Saya pikir pendekatan ilmiah itu sudah ditemukan, cuman kita barangkali gagal untuk menerjemahkan itu. Mengilmiahkan yang berserakan di sekitar kita. Ya, benar. Itu menjadi penting. Satu hari saya ketemu dengan anggota parlemen Kapten Malang. Oh ya. Mereka diskusi tentang kota. Saya bilang, loh, Anda ini sebelum Majapahit itu hebat. Saya akhirnya cerita Kenarok gitu loh, Kenarok kisahnya. Itu kan loh, sejarah Anda kan tenggelam karena Majapahit itu yang harus Anda gali gitu loh. Karakter itu yang dimunculkan, baru mereka kaget. Artinya di sekitar kita, karena kita juga menjadi bagian dari internasional, iya kan? Jadi maksudnya, maka pikiran-pikiran seorang Probo itu saya suka karena membuat orang percaya diri, meyakini coding-coding tetua kita, itu loh saya. Iya, betul. Ajalah kawan-kawan diskusi. Saya terima kasih, tapi saya sering menyaksikan Mas Probo itu di panggung-panggung. Ya. Saya mau bilang panggung rakyat. Bang Wetan dan lain-lain. Iya, Bang Wetan, ya. Itu bagus lah. Nah, sekarang kita melihat ini. Mas, dalam perspektif hubungan internasional, kita kan seringkali mendapat kritik relasi kita dengan Cina, dengan Amerika, dengan negara-negara sempat ya. Kalau sekarang mungkin Prabowo lebih agak menarik ya. Pidato di PBB aja nggak pernah katanya kemarin itu. Ya, artinya kan ada masalah apa dalam konteks yang diketahui secara internasional posisi kita. Sebenarnya kalau evaluasi dari kepemimpinan sebelumnya itu kita masih, kalau secara sikap dari kebijakan luar negeri yang kita ambil itu sudah cukup baik. Cuman memang kita kesulitan untuk mengomunikasikannya. Karena saya pikir bahasa itu merupakan satu kunci, sehingga kemarin ketika terbit kepres bahwa harus menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum internasional sebagai bentuk rasa bangga. Ya, memang itu seperti dua sisi koin, karena sebenarnya tidak harus. Di satu sisi kebanggaan, di sisi yang lain mungkin rasa minder kita dengan bahasa Inggris kita. Jangan dipatok gitu dong. Ya memang kita pasti kita bangga. Tapi bahwa dalam forum tertentu kan tidak harus memaksakan. Betul. Nanti jadi kaufinistik nanti ya. Semacam itu. Nah, kalau bedanya dengan yang sekarang mungkin barangkali secara komunikasi baik gitu. Okay. Cuman memang dalam mengeksekusi kebijakan luar negerinya masih perlu banyak dipoles, dan ini saya pikir konfigurasi ketika kita mendengarkan kabinet Pak Prabowo itu umumkan, ketika ada seorang menteri luar negeri dibantu oleh 3 wakil menteri luar negeri, ini saya pikir terlalu banyak orang yang mengurusi itu. Dan yang lebih penting lagi adalah sebenarnya terlalu banyak orang yang mengurusi. Wong duta besarnya udah banyak dan itu aja dioptimalkan. Ya, dioptimalkan. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan juga bahwa yang saat ini dilakukan oleh Presiden Prabowo itu sepertinya ada rasa ketidakpercayaan terhadap orang-orang Kementerian Luar Negeri, sehingga ini rasanya harus
dihandle sendiri oleh beliau. Nah, oleh karena itu ketika terjadi forum internasional saya dapat banyak bisikan dari orang-orang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, sudah disiapkan semuanya dan ini maksimal sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan oleh SOP Indonesia. semua. Tetapi di dalam forum-forum itu Pak Prabowo memilih untuk improvisasi sesuai dengan intuisi beliau, mungkin karena beliau merasa berpengalaman dan lain sebagainya, akhirnya muncul dari 32% jadi 19%. Terus ada tulisannya di bawah, S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku, boleh mengakses semua sumber daya Indonesia, data-data itu yang kita. bahaya. Itu yang bahaya. Itu kan kekalahan negosiasi mungkin. Ya, itu yang saya tangkap kemarin dari artinya kita belum menemukan apa yang kemarin saya sampaikan di dalam ujian disertasi. Strategi culture kita tuh gimana? Karena kita belum tahu leluhur kita tuh gimana dalam memosisikan kita di dunia internasional. Ini kita ngomong dari belakang, dari Ken Arok sampai tahap sekarang. Betul. Tapi tidak apa-apa. Saya justru akan, dan Anda jangan bosan kalau saya ajak ngobrol terus nanti. Pasti. Ke depan Mas, posisi ini harusnya apa dalam pergaulan internasional sehingga kita sebagai sebuah bangsa jangan hanya bangga dengan Indonesia hanya di atas pidato di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi jago kandang tapi kandangnya jago. Ya. Apa yang Anda mimpikan, Mas? Menurut saya kita itu lupa bahwa kita itu punya national dignity, satu kehormatan yang harum di mata dunia internasional. Kenapa kita nggak berbicara tahun 1995 ketika Bung Karno berhasil mengundang 20 20-an negara dari seluruh dunia, Asia Afrika itu. Kenapa juga tidak bangga ketika ASEAN? Ya, kita mendirikan ASEAN. Kiprah kita sangat besar di dunia internasional dan dihitung betul sebetulnya. Cerita Mas, ini penting. Posisi yang jadi semua orang harus tahu. Jadi apakah Anda seorang kepala desa pun, apakah Anda seorang guru SMP, SD, siapapun, bahwa Anda harus membangun dignity yang dikembangkan itu penting untuk mengingatkan bahwa karena posisi kita hampir semua ranking kalau kita percaya ranking itu Indonesia kok bagian belakang. Betul. Sampai sepak bola itu loh Mas. Kayak guyonan saya. Enggak, bukan gitu. Nah, ini yang Belanda melawan Jepang yang kalah Indonesia. tapi kita nggak usah bahas. Tapi kira-kira gimana cara membangun spirit kebangsaan, karena Anda kan seperti Mas Sabrang, Cak Nun, dan selalu mengeluarkan pendidikan kebangsaan itu apa sih tahapan? Cerita pol-pol. Ya, jadi kalau bicara tentang identitas, kebangsaan, nasionalisme, Mas. Iya siap. Saya melihat bahwa kok eman sekali ya dengan posisi Indonesia sekarang ini gitu. Nah, apa kita itu lupa kita itu siapa? Apa kita lupa dulu kita sudah berbuat apa untuk dunia internasional? Kenapa kok kita dulu disebut sebagai mercusuar dari negara-negara berkembang dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia. Nah, ini yang saya pikir lupa gitu ya. Akhirnya kita terjebak pada logika-logika pragmatisme. Oh, Indonesia butuh lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Terus kemudian muncul satu kepentingan pragmatis yang barangkali digelontorkan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan kita gitu ya. Ini kemudian saya pikir kelupaan ini yang kemudian membuat kita luput dan sangat lemah untuk kemudian diserang dengan berbagai macam kesepakatan dan negosiasi yang seharusnya itu Indonesia tidak seperti itu. Nah, ini butuh pendekatan dan strategi, Pak Suko. Kalau di Prodi HI itu ada mata kuliah yang dikembangkan oleh senior saya, Mas Joko Susanto, strategi dan tata kelola strategis. Bagaimana kita tidak hanya melihat posisi, tapi possession. Bagaimana kita menguasai arena itu. Kalau kita memang menginterpretasikan sebagai kita adalah negara kekuatan regional dulu, kita adalah big brother of ASEAN, terus kita punya konferensi Asia Afrika yang berhasil menerbitkan yang namanya gerakan non-blok. Nah, artinya peran itu tidak hanya sebatas posisi kita tampil, kita nampang seperti kita duduk di atas panggung dan kemudian menguasai jalannya
apa namanya, jalannya acara itu gitu. Tapi bagaimana kemudian membuat audiens atau siapapun negara ini sebagai kita tempatkan sebagai subjek ini supaya terus memberikan trust atau kepercayaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Oke, jadi itu problem. Ya. Kalau saya kan selalu mempelajari dari database yang bagaimana inferior anak-anak muda kita semacam itu. Oke, tapi sekarang kira-kira kita harus kenalkan dulu juga kepada anak-anak muda tentang bahwa di dalam pekerjaan itu kita juga menjadi negosiator, menjadi lobbyir, dan kalau saya jadi duta besar itu kan yang besar. Tapi yang hal yang sebenarnya belajar hubungan internasional itu juga bisa menjadi bermanfaat untuk apa, pekerjaan apa, Mas? Kalau Anda bayangkan mahasiswa Anda itu, tapi agar dia juga belajarnya benar dan pikirannya tidak mau dari pegawai negeri, dari duta besar. Kan ada yang lebih banyak dari itu kan sebetulnya. Apa yang dipikirkan dipikirkan bagi program studi hubungan internasional untuk membawa pikiran-pikiran yang Anda sebutkan tadi pada mahasiswa. Nah, kalau saya punya pikiran bahwa, dan saya juga punya pengalaman empiris juga, kebetulan dulu pernah pertama kali lulus S1 hubungan internasional, menerima ijazah, terus kemudian pemerintah buka moratorium PNS, saya daftar CPNS Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya hanya untuk menggugurkan kewajiban saya pada orang tua yang memang mungkin kalau HI itu ya larinya ke Kementerian Luar Negeri. Padahal tugas suci orang tua. Nah, betul sekali. Bakti saya. Padahal beban terberat anak ketika dia membawa mimpi orang tua yang belum selesai. Nah, waktu itu saya coba, ternyata saya gugur di seleksi kompetensi dasar. Tapi yang mau saya highlight bukan itu. Adalah yang mau saya highlight justru ketika ada ribuan orang yang mendaftar, itu cuma 70 yang diterima. Berarti kan dari situ kita bisa berasumsi satu orang bisa lawan berapa. Dan setelah itu baru satu bidang. Iya, baru Kementerian Luar Negeri, belum bidang-bidang yang lain. Artinya sebenarnya masih banyak instansi atau kemudian perusahaan, korporasi itu yang membutuhkan peran dari teman-teman HI. Memang nuwun sewu, memang ilmunya itu seperti mencomot dari misalkan dari disiplinnya Pak Suko, politik dan lain sebagainya, interdisipliner. Nah, oleh karena itu ya lulusannya jangan banyak-banyak toh Pak Suko. Nah, masalahnya kita itu terkena logika pasar, di mana kalau misalkan prodi itu seperti komunikasi dan HI itu kan favorit gitu ya, ditambah terus jumlahnya. Padahal dan saya melihat bunuh diri karena HI ini sangat generalis Pak Suko. Kenapa? Dia bisa ditempatkan di posisi-posisi strategis. Namun ya karena posisi-posisi strategis itu tidak membutuhkan banyak orang, ya harusnya dipertimbangkan lagi. Saya itu juga gini, apakah begitu hebatnya? Karena menurut saya punya orang yang dia ahli internasional, dia bisa memahami, dia mengambil secukupnya, tapi dia bukan sarjana, karena tidak kuliah. Tapi dia adalah seorang namanya Mahdi, dia teman saya, dia arek Madura, dia tinggal di Mekah sana, dan dia wirawiri Surabaya ke sana. Dan setiap saya ke sana 3 kali itu dia yang mandu, paham betul. Ini kan menarik, artinya dia menguasai ilmu hubungan internasional kan, karena bisa membantu orang berada di tempat di luar negeri. Ya, wawasan dari teman-teman itu sangat luas. Kan tidak hanya yang PBB, tidak besar, kan banyak kan, perdagangan, ekspor impor, tenaga kerja internasional, umroh, haji, itu kan harusnya ada wawasan keinternasyonalan itu kan. Karena yang ditekankan pada teman-teman HI itu adalah bisa nulis dan bisa ngomong gitu. Kalau dia bisa nulis, ya artinya ketika dia membuat dokumen dan lain sebagainya, bekerja dalam tekanan, communication skill menjadi syarat. Communication skill itu juga, ya makanya ini mungkin beririsan juga dengan komunikasi ya. Nah, apalagi kalau sudah, karena saya dulu ngambil HI, melesetnya di komunikasi. Gitu ya. Mantan anak HI rupanya. Mantan calon anak HI. Tapi mantan saya di HI juga. Oh gitu. Jadi curhat. Ya begitu Pak Suko. Jadi artinya dengan skill-skill yang dikuasai oleh teman-teman HI, plus dia adalah seorang thinker, pemikir strategis, sehingga ketika kemudian dia ditempatkan di suatu instansi atau institusi, ya perannya dia memang besar dan mencaplok semuanya. Tapi dia, nah ini yang kemudian istilah
sangat melekat pada anak HI. Jack of all trades, master of none. Nah, terjebak pada paradigma ini sehingga kemudian HI itu gelarnya bukan SHUPIN sebenarnya, tapi MSI, meh sembarang iso. Nah, supaya kemudian tidak terjebak dalam meh sembarang iso ini, saya pikir penting untuk lulusan HI itu melakukan satu spesifikasi. Oke, HI itu mengajarkanmu semua hal, ekonomi, politik, hukum kamu caplok semua. Tapi setelah itu apa yang mau kamu fokuskan atau kembangkan? Misalnya kan dia bisa mendalami, saya mempelajari tentang sistem informasi haji. Ya. Itu kan termasuk kajiannya. Ya. Ambil spesialis itu siapa tahu dia kemudian menjadi pengusaha umroh kan bisa juga. Ya, bisa. Hampir semua lingkup lawan pekerjaan itu bisa. Cuman memang saya berhadapan dengan alumni-alumni yang mungkin masih belum bisa memosisikan ilmunya ini nanti dipakai buat apa, sehingga kemudian tidak tahu perubahan-perubahan yang luar biasa dari dulu. Dan sebenarnya kalau dia tahu their potential itu, mereka bisa melangkah lebih jauh gitu. Kalau yang saya temui itu memang mereka punya problem atau masalah dengan ini ya Pak, ketika dia ini apa sih, jadi saya itu bingung setelah saya ditatar sedemikian rupa di HI itu, saya itu kesulitan dapat pekerjaan gini, dan akhirnya pekerjaan yang ini nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Konstruksi yang salah di masa silam. Betul. Oke, Mas Probo, saya tidak akan bicara HI, tapi saya mau ngajak seorang Probo, akademisi UNER, yang kemudian dikenal di kalangan anak-anak muda Surabaya, bahkan luar Surabaya sebagai seorang aktivis. Apa yang mendorong Anda kemudian Anda terlibat dalam gerakan-gerakan kebudayaan dengan orang Lagar Santri, orang Jombang, orang Mojokerto, cari dongkrek ke Madiun, atau apa yang membuat Anda gelisah sebetulnya? Ya, awalnya kan saya diperkenalkan pertama itu di komunitas reog, namanya Budaya Nusantara Seni Tradisi Lokal. Itu himpunan paguyuban reog dan jaranan seluruh Jawa Timur. Setelah itu saya didapuk untuk jadi pengurus. Loh Pak, saya nggak bisa nari reog loh. Saya kalau disuruh jatil apa bujang ganong itu nggak bisa gitu. Terus ternyata yang dibutuhkan oleh organisasi ini adalah bagaimana saya sebagai orang yang disiplin ilmunya HI, yang diasumsikan teman-teman dari FISIP itu adalah orang-orang yang betul-betul menguasai, terpelajar dan lain sebagainya, bisa melakukan hubungan kelembagaan dengan pemerintah, dengan sponsor misalkan, membuatkan saya kalau nggak ada naluri bapakmu tukang protes dalam tanda kutip terhadap perbaikan kan nggak muncul gitu. saya ingin tahu itu Anda selalu gitu loh, apa sih Probo kok ngurusi hal yang urusan transportusan itu kan yang buat Anda gelisah juga kan? Itu otomatis atau gimana? Ya, karena saya, apalagi sekarang saya sudah nyemplung jadi seorang akademisi, menurut saya tugas paling berat dari seorang akademisi adalah ketika kita kembali ke era Hindu-Buddha, kita itu dipersepsikan sebagai Brahmana. Brahmana itu orang yang punya kedudukan paling tinggi, bahkan di atasnya kesatria pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi sekarang tatanan itu seperti berubah, Pak Suko. Brahmana dipanggil Brahmana dipanggil sama kesatria manut sama Waisya, Sudra ya tetap Sudra. Nah, ini yang logika ini yang menurut saya ingin mendekonstruksi ini semua, bahwa pendapatku mau gimana pun tetap harus diperhatikan dan diingat. Nah, memang dalam cara-caranya mungkin saya akan mencoba untuk menjadi versi yang lebih baik daripada bapak saya misalkan, yang dulu berjuang di lingkup mungkin kesatria, di lingkup pemerintahan. Nah, sekarang coba saya lakukan ini secara strategis. Mungkin juga pakai ilmunya Pak Suko, bagaimana convince orang-orang di pemerintahan supaya kemudian ini loh, saya punya gagasan, saya punya terobosan ide seperti ini. Nah, itu juga saya aplikasikan ke teman-teman kebudayaan. Tidak mudah menjadi seorang Probo. Dan saya sendiri juga nggak mudah juga ketika ada pandangan macam-macam. Bahkan ketika saya berada di tempat yang itu tidak dianggap sebagai perpustakaan, yaitu yang saya sebut di warung kopi. Padahal di situ benar-benar saya saya merekam. Tapi kan nggak mungkin saya bawa tip terus Pak ngobrol saya rekam, kan enggak kan. Apa yang dimiliki dari Gusti Allah, mata, telinga saya harus tak betul agar saya involve, saya terlibat cair di situ sehingga menangkap nuansa seperti itu. Bagaimana mereka menyiapkan duit untuk sekolah anaknya, bagaimana mereka menangkap keputusan
sekolah gratis, Ya. bagaimana mereka menangkap janji-janji Janji. anggota DPR dalam ya Bermas kan selalu menyebut public spare-nya kan di situ. Saya menangkap itu. Seperti yang mungkin Anda lakukan dan teman-teman Anda itu, saya akan support di ruang itu. Ya saya berharap bahwa apa ya, itu kan kalau di kampus saya pengabdian masyarakat ya, walaupun kano SKD. Ya, 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 ya. Tapi mimpi Anda sendiri sebetulnya apa, Mas? Wah, aku pengen anak muda saat ini seperti apa? Karena anak muda juga banyak dikritik, apa ya, dikritik generasi yang nongkrong, sekarang generasi yang santai, strawberry macam-macam. Kalau saya percaya bahwa kalau mereka anak muda itu dianggap generasi strawberry yang rapuh, yang salah bukan anak muda. Mereka adalah korban dari sebuah value yang diajarkan orang tuanya. Karena kita tahu salah, maka ya ayo kita dandani gitu. Langkah itu yang saya kira yang Mas Probo dan saya juga ikut melakukan. Ya. Untuk saya ini soal pilihan, Mas. Ya, ya, betul. Sepakat Pak Suko. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa apa ya, pikiran-pikiran kita itu kan bisa oh ngono ya. Ya, karena itu mungkin kapan-kapan kita harus keliling ketemu dengan anggota Pasti. dewan, ngobrol. Kan mereka sadar, Mas. Sadar ya saya main politik, tapi saya butuh suara. Jadi mereka juga pada dilema, Mas. Kehadiran Probo kan harus berkeliling untuk Ya. menjelaskan itu, Mas Ya. Probo. Ya, sepakat. Kapanpun Pak Suko ajak saya siap. Oke, terakhir mungkin ada yang harus disampaikan untuk nyangoni kawan-kawan kira-kira, Mas. Ya mungkin untuk Pilihan sikap. siapapun yang menyimak podcast ini, saya cuman menaruh harapan besar pada kita sebagai generasi penerus Indonesia. Jangan lupakan akar budayamu, dan jangan sampai kita tercerabut dari akar budaya kita, karena memahami budaya kita adalah cara memahami diri kita sendiri, baik sebagai seorang individual maupun sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Itu yang juga menjadi semangat dan spirit bagi saya untuk kemudian melangkah. Dan saya hadir di sini juga karena budaya saya hadir di sini karena satu jati diri yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita terdahulu. Saya terus bersemangat karena masih ada Probo dan kawan-kawan lain yang di jalan lurus sebagai seorang dengan pikiran Brahmana. Salam. Terima kasih.